Semangat pagi Poranger, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semuanya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berbudidaya porang, tentunya kita harus mengikuti SOP dalam berbudidaya porang. Bagaimana kita menanam dengan waktu yang tepat, jangan sampai kita menanam sudah memasuki masa yang tidak cocok untuk menanam porang. Kita ikuti seperti apa penjelasannya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Poranger. Kembali lagi kita di komunitas Badul Kuningan, Kobaku, atau komunitas pembudidaya porang Kabupaten Kuningan. Kali ini saya akan membahas perihal budidaya porang, ya. Yang seperti apa sih yang efektif dalam berbudidaya porang? Tentunya salah satunya kita menanam pun harus tepat pada waktunya, dan memanen pun untuk mendapatkan kualitas yang baik harus tepat waktunya pula. Oke, kita ikuti sahabat Poranger. Untuk berbudidaya porang kita harus mengetahui siklus hidup porang. Untuk di Jawa Barat sendiri khususnya, penanaman yang baik itu dimulai bulan September sampai Desember, pada saat awal musim penghujan atau sebelum memasuki musim penghujan juga bisa. Pengolahan lahan lakukanlah di bulan Agustus atau September, sehingga bulan September kita sudah bisa mulai tanam. Jangan sampai kita menanam di luar batas waktu penanaman. Kebanyakan menanam di atas bulan Februari. Hati-hati teman-teman, bulan Februari itu sudah memasuki masa pertumbuhan pada umbi, jadi tidak akan efektif kalau menanam di bulan Februari. Nah, teman-teman di sana ya, Kang Robi sedang melakukan pengaplikasian PSB pada tanaman porang. Ya, tuh lihat ya, disemprotkan pada daun dan batang. Ya, dari bawah pun harus semprot karena stomatanya porang itu ada di bawah daun. Waktu dosisnya pun harus tepat. Saran waktu untuk pengaplikasian PSB sendiri itu dimulai ya jam 8 sampai jam 10 siang, karena itu waktu yang tepat karena matahari itu sedang hangat-hangatnya. Ya, ayo kita lihat ke sebelah sana. Saat ini pengaplikasian PSB yang ketiga kali ya. Nih sebelah sini ya, tuh lihat. Salah satu untuk menghindari hama porang yang sekarang lagi trending ya. Hama juga lagi trending itu, busuk batang atau jamur. Nah, ketika dibantu oleh PSB, insya Allah ya, saya juga melihat hasilnya. Alhamdulillah tidak ada yang terserang busuk batang ya. Ini segar-segar ya tanaman porangnya. Jadi kalau kita menginginkan hasil yang maksimal ya, kita pun prosesnya harus maksimal. Ya, selain kita rawat tanamannya, jangan lupa yang terpenting itu kita rawat si tanah ya. Tanahnya itu, karena si tanah itu yang memberikan makanan kepada si tanaman porang. Jadi rawat tanahnya pula ya. Nah, nanti yang selanjutnya di channel berikutnya di Kobaku, kita akan lihat cara pengaplikasian POC atau pupuk organik cair. Kali ini saya akan membahas tentang POC atau pupuk organik cair.
Yang mana fungsi untuk POC sendiri itu untuk memberi nutrisi atau makanan kepada tanaman porang. Nah, kali ini kita membuat POC sendiri ya. Yang mana dari awal penanaman kita semuanya membuat POC sendiri ya. Untuk awal tumbuh kita buat POC dengan kandungan nitrogen yang lebih dominan ya. Nah, selanjutnya ketika memasuki fase pertumbuhan kepada umbi dan katak, kita kasih unsur P dan K-nya yang lebih dominan ya, supaya si pertumbuhan katak dan si umbinya pun maksimal. Oke, kita ikuti seperti apa pengaplikasiannya. Silahkan kita lihat sama-sama. Oke, perlu kita ketahui semua, porang itu haus akan organik, makanya kita harus benar-benar terus berikan perawatan yang baik pula dengan pemberian pupuk atau POC. Ayo kita lihat bagaimana proses pengaplikasiannya. Kita dekati Kang Robi. Nah, ini Kang Robi sedang melakukan pengaplikasian POC atau pupuk organik cair. Ya, tuh disemprotnya di sekeliling batang pohon porang agar terserap oleh akar dari tanaman porang sendiri si makanan yang kita berikan ini. Nah, ini lihat nih, ini yang besar-besarnya yang ini nih. Ini bibit dari bibit umbi sekitar isi 5 sampai 10 ya. Ya, lumayan. Ya, kataknya juga banyak. Yang penting kita perawatannya bagus, kataknya juga bisa banyak. Kalau yang ini yang ukuran sekitar 8 onan nih umbinya, bibitnya. Nah, ini tuh ya, besar-besar. Walaupun bibit umbi besar lebih dari 1 kilo, kebanyakan ya suka bilang kataknya hanya sedikit. Tapi kalau kita beri nutrisinya dengan cukup, dengan maksimal, kataknya juga bisa banyak ya. Tuh. Jadi untuk katak banyak itu tidak hanya dari umbi setengah kilo, bahkan umbi di atas 1 kilo pun bisa besar dan banyak kalau kita kasih nutrisinya pada tanaman ini bagus. Unsur P dan unsur K-nya yang terpenting kalau untuk kita cari katak banyak, besar dan umbi besar. Jadi kita harus tepat ya. Pada saat pertumbuhan awal itu kita kasihnya berarti harus kasih yang unsur nitrogennya yang lumayan agak besar. Nanti ketika pada fase pembesaran umbi dan pembuahan katak, kita kasih unsur P dan K-nya ya. Nah, ini sudah memasuki usia sekitar 3 bulanan ini pohon porang ya. Prediksi kita ini dorman di bulan April ya, April Mei ini dorman. Nanti kita lihat juga di lahan yang berikutnya ya, masih di anggota Kobaku. Nah, teman-teman, itulah ya penjelasan bagaimana sih caranya budidaya porang yang tepat agar kita menghasilkan hasil budidaya dengan maksimal
tentunya kita juga harus mengikuti SOP-nya dalam berbudidaya porang ya. Jangan asal ikut-ikutan, jangan asal ikut-ikutan tren, kita ikut tanam tapi ilmunya belum punya. Kita harus terus belajar, sharing kepada yang lain yang sudah berpengalaman, dan kita coba di lahan sendiri ya, cara pemupukannya seperti apa, perawatannya seperti apa, dan penanganan lainnya seperti penanganan hama dan lain-lainnya. Kita harus tahu dan paham agar hasil budidaya kita benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.